Kita buka sama-sama dari Yohanes pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-10. Ini sebuah ayat yang sangat populer yang seringkali mungkin sudah sering kita baca. Oke. Saya mengucap syukur bisa ke sini, belum pernah ke sini sebelumnya. Saya sering ke Bandung karena mertua saya tinggal di Bandung. Jadi istri saya orang Bandung asli. Saya mengucap syukur bisa ada di depan Bapak Ibu sekalian. Dan saya terus berdoa karena kita barusan membuka sebuah pintu di tanggal 31 Desember, tulisannya 2024. Dan kita nggak tahu ujungnya seperti apa. Waktu kita buka seperti biasa perjalanan kita nggak tahu ujungnya, arahnya kemana dan lain sebagainya. Bahkan nanti di tanggal 14 Februari juga kita nggak tahu akan terjadi apa. Tetapi satu hal yang saya bisa pastikan kalau kita berdoa nanti Tuhan yang pilih pemimpin yang tepat bagi bangsa ini. Jadi tugas kita berdoa minta hikmat Tuhan, jangan debat kusir. Seringkali kita debatnya lebih parah daripada mereka debat di TV. Terus semua orang kalau mau pemilu jadi so tahu, semuanya kayak seolah-olah kenal orang dalam. Hargai opini orang. Terus kalau nggak setuju udah nggak apa-apa, nyantai aja. Sampai pada leave group, ampun deh. Yang udah leave group balik lagi minta maaf ya. Sayang kan hubungan terpecah belah gara-gara berantem, gara-gara ini. Tenang aja, tanggal 14 nanti Tuhan yang pilih. Karena gereja berdoa. Buktinya sekarang sampai hari ini Indonesia jaya dan hebat kok. Karena Tuhan. Karena anak-anak Tuhan berdoa. Jadi untuk nanti berikutnya ya udah pasti Tuhan tolong lah ya. Jadi tugas kita minta hikmat Tuhan aja ya. Saya terus terang nih sampai hari ini saya belum tahu siapa yang saya mau pilih. Nanti tanggal 14 saya tahu, nanti Tuhan yang kasih tahu ya. Oke, Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Seringkali yang saya paling gak suka adalah kalau ayat ini mulai dimutilasi dan kemudian dimulai dijelaskan secara salah. Karena dikatakan kelimpahan itu adalah sesuatu yang terlihat di luar. Kelimpahan itu adalah sesuatu yang harta, jabatan, status, ketenaran, dan bahkan uang. Dan ini makin diperparah karena pengajaran seperti begini akhirnya diterima sama jemaat dan akhirnya banyak orang ikut Tuhan, bertransaksi dengan Tuhan. Tanpa dia sadari Tuhan jadi dewa, bukan jadi Tuhan atas hidupnya. Itu sebabnya banyak orang yang beragama Kristen. Orang Kristennya sedikit. Saya ulang ya, kalau belum ngopi lewat tuh barusan. Orang yang beragama Kristen itu lebih banyak daripada orang Kristen. Orang beragama Kristen itu adalah orang yang terjebak di dalam prinsip agamawi. Dia tidak sadar bahwa kekristenan adalah sebuah hubungan. Yesus datang gak pernah bawa agama. Dia datang bawa sebuah hubungan yang sangat manis buat manusia. Kita nggak mengecap kemanisan hubungan itu karena kita terjebak di dalam ranah agama. Orang Kristen itu artinya pengikut Kristus. Dia menggali, dia mengejar, dia terus mau tahu hatinya Tuhan Yesus. Hidupnya merdeka. Orang yang terjebak di dalam agama Kristen, dia berpikir kalau saya datang ibadah, setelah saya doa berkat, ibadah selesai. Betul. Ibadah selesai di gedung gereja. Tetapi ketika saya keluar meninggalkan gedung gereja, saya paham yang gerejanya saya, ini gedungnya. Jadi dimanapun saya injak kaki saya, tempat itu berubah jadi tempat ibadah. Karena saya gerejanya. Itu baru pemahaman yang benar. Karena dulu perjanjian lama, semua kalau ketemu Tuhan di sebuah tempat, dimulai dari mezbah, Bait Allah 1 dan 2, bahkan sebelumnya ada tabernakel Musa, kemah Daud dan seterusnya. Tiba-tiba di Matius 12, Yesus bilang begini, sebentar lagi ada yang melebihi bait Allah. Mereka bingung, melebihi bait Allah.
Ada bait Allah kedua didirikan sama Zerubabel, direnovasi sama Herodes. Megahnya luar biasa. Markus 13, dicatat lagi. Yesus keluar dari bait Allah. Dia bilang gini, bentar lagi nih semua tembok-temboknya hancur, rontok, dibuang ke bawah. Bapak Ibu kalau ke Israel, di luar tembok Yerusalem tuh masih ada tuh bekas-bekas daripada bait Allah yang kedua. Semua ini dipertajam sama Paulus. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Nah, karena pengertian kita tidak mengerti tentang ini dengan benar, akhirnya waktu kemarin COVID banyak orang mengatakan begini, gereja tutup. Bukan, yang tutup gedungnya. Gereja gak bisa tutup, karena gerejanya saudara dan saya. Kalau gerejanya adalah ini, tempat ini, kita jadi jagoan kandang. Kita merasa bahwa ibadah selesai di dalam gedung gereja. Akhirnya yang didengungkan untuk jadi garam dunia, terang dunia tidak terlaksana. Tetapi kalau kita paham kita gerejanya, tempat di mana saya injak kaki saya berubah jadi tempat ibadah. Formatnya beda. Saya masuk ke mall gak bahasa roh di mall. Waktu saya masuk ke mall, dibukain pintu sama satpam, saya bilang begini misalnya, makasih Pak, itu ibadah. Berapa banyak di antara orang yang dibukain pintu gak pernah bilang terima kasih. Si satpamnya karena udah SOP dia begini-begini aja, makasih. Giliran tiba-tiba saya bilang terima kasih sama dia kaget sendiri, iya Pak. Gitu. Gak tahu mungkin takut juga ngeliatin bentuk saya kayak begini gitu ya. Petugas toilet coba, dia kan cuma ngangguk-ngangguk, makasih. Saya dalam hati juga suka rasa aneh sih ya, petugas toilet abis saya pakai toilet kan saya ngotorin toiletnya dia. Makasih udah dikotorin toilet, seolah-olah gitu ngomongnya. Makasih. Gak pernah ada yang tegur. Bahkan beberapa kali saya stop, saya kasih tip. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan begini, kalau engkau berbuat baik dan orang itu gak bisa balas, hatimu dibuat berbahagia. Bahagia banget hati saya. Dan gak perlu juga ada yang tahu kan. Bahagia banget, masuk ke dalam rumah juga gitu. Kenapa? Kalau kita ngerti soal ini, itu namanya hidup kita berkelimpahan soalnya di dalam sini. Kita menerima kebaikan Tuhan, akhirnya kita bisa memberikan yang terbaik. Karena seringkali kita bingung didengungkan dari atas mimbar nih, contoh ya. Seringkali di dalam ibadah-ibadah, di dalam gedung gereja, kita dikasih tahu begini dari atas mimbar. Ayo berikan yang terbaik. Kita mikirnya apa? Nyanyi, dengerin khotbah, nyatet mungkin, kasih persembahan, dengerin pengumuman, perjamuan kudus, pulang doa berkat, selesai udah. Saya udah berikan yang terbaik. Betul, sah-sah aja. Tapi kalau cuman kita berikan terbaik hanya di tempat ini, kita nggak memberikan terbaik di rumah, kita bukan jadi gereja. Harusnya apa? Gereja itu adalah kita kan, eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar. Fungsinya apa? Jadi garam sama jadi terang. Salah satu fungsi garam, ini contoh aja misalnya. Salah satu fungsi garam adalah buat nagih. Karena kalau makan keripik asin coba, nggak bisa stop kan, terus gitu. Harusnya garam tuh buat nagih, kehadiran kita buat nagih. Jadi harusnya waktu kita pulang ke rumah, semua keluar kamar menyambut kita. Karena kita nagih, keberadaan kita buat nagih. Kalau kita pulang ke rumah semua kabur masuk kamar, berarti kita kopi pahit. Jadi kalau mau tanya sama diri sendiri, memvalidasi diri sendiri, lihat aja kayak gitu deh. Jadi prinsipnya adalah saya mau jadi termostat bukan jadi termometer. Kalau termometer berarti suhunya segitu saya ngikut termometer kan. Kalau termostat enggak, kita pegang remote AC. Nih panas banget sih, gue jadi 16 derajat, pencet 16 derajat, termostat. Kondisi lagi panas, kita buat dingin, kondisi dingin kita hangatkan. Termostat. Berarti apa? Jadi orang yang tepat bagi orang lain. Hidupnya jadi kado bagi orang lain. Gak pernah nuntut lagi. Kenapa? Karena saya gerejanya. Jadi berkatnya. Coba contoh misalnya. Kita kalau lihat gedung gereja, kotor misalnya. Kita kan gak suka. Ini siapa sih kok gak diberesin sih gitu. Kita pengennya gedung gerejanya rapih seperti begini. Tetapi kenapa bait Allah yang sebenarnya yaitu diri kita masukin sampah ayo. Kita gak beres-beres, kita gak detox dalam sini. Makanya banyak orang terjebak yang diberesin cuma di luarnya. Pakaiannya rapih, cara nyapanya juga santun misalnya. Tapi dalamnya gak diperbaiki. Padahal yang di dalam sini harus diberes-beres. Harus dirapihin. Ketika orang gak lihat, nonton pornografi, masukin sampah.
mata rohaninya nggak dijaga, dan seterusnya dan seterusnya. Indonesia menempati urutan nomor 1 2023. Jangan bangga dulu nomor satunya apaan. Nomor 1, orang-orang di depan sosmed per hari 5 jam. 5 jam, bayangin. Kalau 5 jam baca firman sih gak apa-apa, 5 jam baca status orang. Ngeliatin status, makanya banyak orang bangun pagi tangannya gini-gini kan. Bukan nyari istri, cari suami, enggak, nyari HP. Istri suami kagak ada, bodo amat, HP mana. Buka HP langsung ngeliatin status, kemarin kenapa baru yang like 1 ya. Gak penting banget coba. Makanya tahun 2020, lagi malam-malam, saya habis ngomong gini nih sama gereja ya. Ini hari Minggu nih, baru negor jemaat paginya di gereja. Ayo baca firman ya, baca renungan harian. Malam-malam lagi ngambil air dari kulkas jam 11 malam mau balik ke kamar. Tiba-tiba ada suara begini, Bill tulis renungan harian. Hah? Tulis renungan harian? Sampai saya taruh tuh gelasnya di meja. Jam 11 malam keras banget suaranya. Tulis renungan harian. Kayak gimana? Ya tiap hari kamu tulis renungan, kamu posting. Kan susah Tuhan. Terus Tuhan bilang, kan suara saya. Ya tapi kan gak audible. Tuhan kan gak duduk depan saya terus ngomong depan saya. Kan saya harus merenungkan firman. Iya bagus kalian kamu tambah belajar, tambah dirimu supaya kamu tambah belajar tiap hari. Gak bisa ngeles. Masuk kamar, sayang Tuhan suruh aku tulis renungan harian. Bagus, saya dukung kata istri saya. Terus saya bilang gini, tapi abis saya tulis kamu ngedit. Gak mau. Ya tadi bilang bagus. Saya gak mau ikut-ikutan katanya. Dia gak bisa ngeles juga hari ini jadi editor. Dari tahun 2020 sampai hari ini udah 1.500 renungan harian saya tulis tiap hari. Dan itu gak mudah. Kalau mau lihat ada di YouTube, klik bagian community, itu ada tulisannya. Mau di-share, mau dibahas, mau dibagin, terserah. Itu buat jemaat. Gak mudah. Hari-hari seperti begini masih oke lah ya. Hari-hari Minggu coba. Kalau misalnya khotbah 4 kali, 5 kali, sampai kamar karena kalau di luar kota udah malam, udah jam 9. Itu harus tulis renungan harian karena sebelum tidur udah harus jadi. Kan Tuhan gak langsung ngomong, direnungin dulu. Ayo. Tahun lalu saya lagi di kota Los Angeles, anak saya baru lulusan, baru wisuda. Tiba-tiba jam 2 siang, kan saya lupa waktu. Kan waktunya beda 12-14 jam gitu. Anak saya bilang gini, Dedi bentar lagi Indonesia jam 6 pagi, renungan harian udah selesai gak? Oh Tuhan, jam 2 siang tuh. Ini sejam lagi jam 3 waktu sana tuh jam 6 pagi di sini. Itu jam 2 siang kita lagi pergi mau makan siang. Karena renungan harian belum dibuat, saya duduk di trotoar buat renungan harian. Tuhan buruan ngomong, saya kelaparan Tuhan. Itu suka dukanya, nulis renungan harian. Tetapi gak apa-apa Tuhan, yang penting saya mau banjiri. Kenapa? Karena itu platform, itu mesbah bagi saya. Jadi jangan pakai sosial media untuk debat kusir, untuk posting-posting gak penting. Pakai sosial mediamu untuk jadi mesbah dan juga jadi mimbar. Itu kesempatan kita bisa berkhotbah kepada banyak orang. Masukin ayat aja atau forward aja. Kita gak pernah tahu loh jiwa yang akan tertolong hari itu. Ayo. Beberapa tahun yang lalu ada anak-anak dari Jember. Kalau lihat IG-nya namanya Curhatan Alkitab. Minta izin sama saya. Kak, kalau kami penggal-penggal khotbahnya boleh gak? Gak usah minta izin, penggalin aja sendiri. Udah mau diedit-edit, dijadikan video-video cuman semenit-semenit. Udah gak apa-apa. Banjiri sosial media, gak usah pakai izin, itu firman Tuhan. Sebanyak-banyaknya sebar tuh lebih bagus, saya bilang gitu. Tahu gak hari ini saya dengar kabar apa? Orang ya di stasiun MRT Jakarta mau pergi ke selingkuhan yang gak jadi. Gara-gara nonton khotbah semenit. Digugah sama Tuhan hatinya, balik ke istrinya minta ampun, pulih keluarganya. Mau bunuh diri, baca atau nonton khotbah semenit gak jadi bunuh diri. Orang mau bunuh diri nonton khotbah 40 menit keburu loncat. Lama amat di khotbah, tuh loncat udah. Isinya teologi semua loncat. Ini gara-gara semenit-semenit kita gak pernah tahu. Nanti Bapak Ibu di surga dibilangin gini sama Tuhan. Kamu tahu gak hari itu pas kamu lagi posting cuma 1 ayat. Itu orangnya bertobat, rumahnya gak jauh dari kamu tuh di situ. Tuhan yang kasih tahu nantinya. Kenapa? Karena kita lakukan itu karena di dalam sini kelimpahan.
Kalau kelimpahannya di luar percuma. Yang terjadi hedonisme di mana-mana. Kalau kelimpahannya di dalam sini karena kita sadar ini bait Allah, kita bersih-bersih di dalam sini. Akhirnya kelimpahannya dikasih apa? Damai sejahtera, sukacita, hikmat, pertumbuhan rohani. Bahkan Petrus mengatakan begini, supaya kamu tidak tersesat dan kehilangan pegangan, bertumbuhlah di dalam kasih karunia. Gak ada Injil kemakmuran, kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Bukan di dalam agama Kristen. Itu sebabnya saya selalu, prinsip saya begini, saya menghormati agama Kristen. Hormati tata ibadah, sinode denominasi hamba Tuhan. Tetapi jangan dikultuskan, kejar Yesusnya. Jangan kultuskan hamba Tuhan, jangan mentang-mentang orang berdiri di atas mimbar sini. Semua yang atas ini berarti lebih dekat sama Tuhan, karena kita tempatnya di atas. Jangan. Ada kemungkinan yang dekat sama Tuhan duduk di situ. Yang di sini dosanya belum ketahuan aja. Jadi jangan kultuskan hamba Tuhan. Jangan dikit-dikit minta doain dong gitu. Minta doain gak apa-apa, gak masalah. Saya juga butuh didoakan. Ya tapi jangan dikit, tolong doain dong Pak. Kenapa? Anak saya cepat kuliah. Ya doa aja sendiri. Pak doain dong Pak, kenapa? Biar anak saya cepat dapat jodoh. Ini yang paling parah ya. Udah mau boarding. Di pintu boarding 3 orang lagi tuh saya kasih boarding pass. Tiba-tiba dong. Pastor Billy, iya boleh doain. Sekarang, iya. Di mana? Di sini. Mau boarding loh. Sini. Terus saya tanya, saya pikir penting banget. Doain apa? Nggak tahu, terserah pastor aja. Ya ampun. Saya pikir emergency. Saya mau berobat, pastor saya lagi sakit apa? Terserah aja. Ya ampun. Ya kita berdoa lah. Maksudnya gini loh. Tapi by the way lama-lama saya charge ya. Saya kadang-kadang ngerasa kayak dukun tuh gak? Doain dong gitu. Gini loh, kita nih punya roh yang membangkitkan Kristus di dalam kita sama loh. Jadi kekuatan kuasa tuh yang Tuhan berikan tuh sama kita porsinya. Sekarang kita mau aktifkan atau tidak, itu aja. Jadi jangan pernah berpikir bahwa yang berdiri di mimbar lebih besar kuasa dari saya. Enggak, sama aja. Kita kakak beradik di dalam keluarga besar Allah, Bapaknya satu. Jadi konyol banget kalau misalnya adik saya datang ke saya ngomong gini, Bil, bilangin sama papa mama dong, aku pengen banget makan roti yang aku suka itu, tolong beliin dong gitu. Yang ngomong aja sendiri, terus dia bilang apa? Enggak kan kamu lebih deket sama orang tua. Itu kayak gitu tuh. Jadi jangan mengkutuskan orang. Saya nih ya, hanya penyampai kabar keselamatan sama kabar baik, that's it. Bukan mediator, mediatornya Yesus. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ada kuasa. Tuhan yang menyembuhkan saya dari kanker adalah Tuhan yang sanggup menyembuhkan siapapun yang sedang sakit. Karena Bapak kita sama. Nah itu sebabnya malam hari ini saya mau bagikan ini loh. Kita masuk ke dalam tahun yang baru kan. Kita gak bisa lihat ujungnya seperti apa. Kita gak bisa berjalan kalau ikut Tuhan dengan mata jasmani, gak bisa. Kita harus sadar bahwa tiap hari Tuhan bukain mata rohani saya. Supaya saya melihat keindahan Tuhan. Itu maksudnya. Nah masalahnya adalah kita akan terus terpengaruh sama mata jasmani. Ada seorang bapak-bapak buta diantar ke panti jompo sama keluarganya. Digandeng sama petugasnya. Diajak jalan ke kamarnya dia, kan buta soalnya. Selama perjalanan si petugas ngomong gini, Om kamarnya Om bagus banget. Kalau nanti dibuka jendelanya Om itu ada danau depannya. Udah gitu kamarnya Om dicat pakai warna pastel, bagus kamarnya Om. Si Om lagi jalan ngomong gini, oh iya ya bagus ya gitu. Lah Om kan kita belum nyampe di kamar, kok Om udah bisa bilang bagus, mau nyampe di kamar atau belum kan saya gak bisa lihat. Gimana sih? Saya bisa bilang bagus karena saya lagi ngebayangin apa yang kamu barusan ceritakan kepada saya. Saya lagi bayangin di sini sama di hati saya, iya bagus. Harusnya hari ini kita menatap masa depan, kita bilang apa? Tuhan masa depanku indah. Berdasarkan firman Tuhan. Janji firman Tuhan yang ada 7.000 lebih yang diberikan bagi saya. Masa depanku indah Tuhan. Bersama Tuhan. Harusnya gitu. Mulai melatih supaya mata rohaninya dibuka tiap hari. Ketika mata rohaninya dibuka, akhirnya kita bisa lihat hal-hal kecil yang ada di samping kanan kiri kita tiba-tiba jadi indah.
Saya waktu di kamar rumah sakit saya bilang ini, Tuhan bukain mata rohani saya. Supaya saya lihat kebaikan Tuhan dari hal-hal kecil yang ada di sekitar saya. Tiba-tiba kelihatan, dibukain satu-satu. Dan itu yang terindah akhirnya. Bisa lihat kemuliaan Tuhan dari hal-hal kecil. Seorang pemain biola namanya Joshua Bell. Dia hebat main biola kalau konser jutaan. Satu hari di sebuah kota di Amerika, dia iseng-iseng di pagi hari, dia pakai topi, dia turun ke stasiun kereta di bawah tanah. Dia main biolanya. Biolanya dari tahun 1700, makanya konsernya mahal. Orang mau lihat biolanya, mau lihat dia jago banget main biolanya. Dia katakan apa? Orang lalu lalang di depannya dia. Ribuan turun naik kereta, gak ada yang tahu itu dia. Tiba-tiba ada satu orang ibu yang perhatikan terus mulai begini. Joshua, iya. Dia nonton konser Joshua Bell 45 menit gratis. Karena dia tahu itu siapa. Dia kasih tip $20. Seringkali ya, karena kita terkesima sama masalah dan lain sebagainya, kita gak sadar Tuhan selalu hadir. Dia selalu ada dan tidak pernah sedetik pun dia tinggalkan kita. Makanya mulai keluar kata-kata bersungut-sungut. Kenapa Tuhan gak dengar? Kenapa Tuhan gak jawab? Kenapa Tuhan tidak ada dan lain sebagainya. Padahal dia selalu ada. Dan dia selalu gandeng tangan kita. Bukannya berarti kita bebas dari badai. Enggak, semua kita kena badai. Tetapi masalahnya adalah banyak orang yang mendirikan hidupnya di atas pasir. Ketika badai datang keok. Tetapi orang-orang yang mendirikan dirinya kehidupannya di atas batu karang yang luar biasa. Dia selalu sadar Tuhan ada. Imannya bertumbuh akhirnya. Coba lihat ya, Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ini kalimat yang sangat populer lah. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ini dialog antara Yesus sama Thomas. Dia tahulah satu hari Thomas ini akan ragu-ragu tentang kebangkitan dia. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi gini, perhatikan nih baik-baik. Tuhan bilang begini sama anak-anaknya termasuk kita. Nah ini masuk jalan sini. Kita akan berteriak, ujungnya gak kelihatan. Jalan apaan tuh? Udah percaya sama saya, masuk jalan sini. Kita kan mau pasti, kita mau kepastian. Udah buka mata rohanimu, jalan sama saya. Nanti di tengah jalan kamu akan menemukan kebenaran. Ketika kamu menikmati kebenaran, di ujung daripada itu kamu akan hidup dan hidupmu di dalam kelimpahan, kepuasan yang luar biasa. Itu maksudnya, jalan, kebenaran, dan hidup. Sama dunia dibalik Bapak Ibu. Hidup, kebenaran, dan jalan. Saya mau hidup sesuai sama keinginan saya, baru nanti saya akan benarkan apa yang saya mau hidupi, baru saya cari jalannya. Saya gak mau jalannya Tuhan. Makanya ya ini cuma satu korelasi aja ya. Bagaimana Alkitab kita ini ditulis dalam jangka waktu 1400-1500 tahun di tempat yang berbeda-beda, dalam tahun yang berbeda-beda, dalam zaman yang berbeda-beda, dalam kultur bahasa yang berbeda-beda, semuanya nyambung karena sumbernya cuma satu, Tuhan. Makanya kita pasti sering baca dan kita sering menyanyikan di musim Natal lagu-lagu yang isinya apa? Penasehat ajaib. Ya kan? Raja yang, Allah yang perkasa. Yang ketiga apa? Pertama dikatakan begini, penasehat ajaib. Ini urutannya gak main-main loh. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, terakhir baru Raja damai. Maksudnya adalah gini, masuk jalan sini. Ujungnya seperti apa? Tenang, saya penasehat ajaib. Selama kamu berjalan, aku nasihati nanti. Di tengah jalan engkau akan menemukan kebenaran itu bahwa saya adalah Allah yang perkasa. Dan saya adalah Bapa yang kekal. Dan kamu akan menikmati hidup yang luar biasa di dalam kepenuhan damai sejahtera karena saya adalah Raja Damai. Lihat korelasinya dahsyatnya luar biasa. Ditulis dalam jangka waktu kira-kira mungkin 600 sampai 800 tahun. Bedanya tuh. Dari Yesaya sampai kepada kitab Yohanes ini. Jauh bedanya. Nyambung semuanya. Sama dunia dibalik.
Saya mendarat di kota Tulsa, Oklahoma, Amerika tahun 86. Saya menyaksikan negara yang takut sama Tuhan. Bahkan di hari Sabtu, presiden mengundang hamba Tuhan untuk mendoakan dia, disiarin langsung di televisi. Bayangin coba. Saya nggak pernah lupa almarhum Billy Graham menumpang tangan seorang presiden. Dan tangannya Billy Graham diangkat, ditaruh di kepalanya. Presiden loh. Kenapa? Karena negara Amerika didirikan di atas firman Tuhan. Deklarasi independen tahun 1776 kalau ke kota Philadelphia itu banyak banget firman Tuhannya. Tiba-tiba negara ini yang dari awalnya adalah jalan kebenaran dan hidup membalik kehidupannya mereka. Mereka mau hidup dengan caranya mereka benarkan apa yang mereka mau hidupi, mereka cari jalannya. Dimulai dengan apa? Mereka bilang begini, legalkan aborsi. Karena kami mau melakukan seks bebas, kalau sampai ada yang hamil, legal untuk diaborsi. Itu yang kami inginkan. Itu adalah hidup yang kami mau jalankan dalam hidup kami. Mereka masuk ke Kongres, mereka benarkan apa yang mereka inginkan. Mereka cari jalannya. Diikuti sama kelompok LGBT. Kami juga dong. Kami juga mau supaya perkawinan sesama jenis dilegalkan. Mereka mau hidup seperti begitu, mereka benarkan cara mereka dilegalkan. Bahkan sekarang boleh mengadopsi anak. Bapak Ibu bisa bayangin anak besar di dalam keluarga yang dua-duanya pria, dua-duanya wanita orang tuanya. Dan mereka cari jalannya. Hari ini negara ini distorsi kemoralannya begini udah. Bahkan hari ini sedang diwacanakan, bayangin ya. Ini lebih parah lagi nih. Sedang diwacanakan, belum jadi undang-undang. Anak 6, 7, 8 tahun boleh memilih. Kalau dia dilahirkan pria dan dia nggak mau jadi pria, dia mau jadi wanita, silahkan memilih di umur 6, 7, 8 tahun. Kalau dia sampai dianulir atau tidak perbolehkan sama orang tuanya bisa pidana. Coba bayangin coba. Distorsi negaranya. Makanya saya bilang sama banyak orang tua, walaupun kamu punya uang jangan kirim anaknya ke sana. Kirim ke negara yang lain aja. 25% populasi penjara dari situ. Mengerikan. Kenapa saya bisa ngomong gini? Karena saya lihat sendiri, saya tinggal 13 tahun di situ. Terdistorsi yang takut sama Tuhan tiba-tiba begini. Karena ini yang mereka lakukan. Nggak mau jalan kebenaran dan hidup, tetapi dibalik. Hidup kebenaran baru cari jalannya. Dan itu, ya oke puji Tuhan lah kita nggak lakukan itu di sini. Ya kita masih ada benteng-benteng yang luar biasa dari teman-teman dari agama Muslim gitu ya. Dari NU dan lain sebagainya, saya percaya nggak akan masuk lah ke Indonesia. Saya percaya itu LGBT walaupun udah deket ya, dari Australia, Taiwan, nggak akan masuk sini lah. Kita harus mengucap syukur buat itu. Ya, nilai-nilai itu nggak akan bisa tembus lah, karena ini negara beragama. Jadi perhatikan ini baik-baik, bagi kita anak-anak Tuhan, di dalam kehidupan rohani kita, seringkali kita akhirnya keok, depresi, stres, karena kita nggak mau masuk ke dalam jalan itu. Dan akhirnya kita mau cari jalan sendiri. Dan akhirnya kita mulai gugur imannya satu-satu. Saya kasih 4 level dengan cepat aja ya. Level paling bawah. Tidak lihat, tidak percaya. Itu lumrah sebenarnya. Nggak lihat Tuhan, nggak percaya. Terjadi sama siapa? Raja Ahaz. Kata Immanuel yang pertama kali didokumentasikan di Alkitab, itu ada di kitab Yesaya. Itu diberikan sama Nabi Yesaya kepada ya, dari Nabi Yesaya kepada Raja Ahaz. Raja Ahaz dikepung sama negara-negara, kerajaan-kerajaan yang lain. Nabi Yesaya datang, dia bilang begini, Raja, Tuhan tuh mau menolong Anda. Tuhan mau menolong Anda. Dan Tuhan yang mau menolong Anda ini 600 tahun lagi akan lahir menjelma jadi manusia, namanya disebut Immanuel. Allah beserta denganmu. Dia mau beserta denganmu. Dia bilang apa? Saya nggak mau. Saya mau minta bantuan kerajaan Asyur. Karena mereka udah nawarin saya bantuan. Dengan kata lain gini, Tuhan yang mau menolong saya nggak bisa lihat. Raja Asyur saya bisa lihat. Saya mau yang pasti-pasti aja deh. Menurut manusia yang pasti yang terlihat. Dibantu sama kerajaan Asyur, tetapi dijajah negaranya dengan ekonomi. Karena dia minta upeti. Bahkan anaknya Hizkia dikepung sama 185.000 tentara Asyur karena mau diambil, mau di take over kerajaannya. Puji Tuhan, Tuhan pernah membuat perjanjian kudus sama moyangnya namanya Daud. Diluputkan kerajaannya. Hampir aja. Itu ulahnya Ahaz. Gak lihat, gak percaya. Level di atasnya. Udah lihat,
tapi gak percaya. Udah lihat loh, tapi gak percaya. Coba lihat ya, buka ayatnya. Matius pasal yang kedua. Matius pasal yang kedua, 28 maksud saya. Matius pasal yang ke-28, ayat 2 sampai 4. Matius 28 ayat 2 sampai 4. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit, datang ke batu itu, menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Penjaga penjara melihat sendiri prosesi Yesus bangkit. Lihat loh, mereka ngadu dong ke mahkamah agama. Bos, dia betul anak Allah bos, pasti ngomong gitu. Dia bangkit bos. Tahu mereka bilang apa? Mahkamah agama. Coba lihat ayat 13. Mahkamah agama bilang begini. Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Kebohongan ini Alkitab mencatat masih dipercaya sampai hari ini. Makanya kalau kita ke Israel nggak sampai 5% percaya Yesus. Udah lihat, nggak percaya. Sampai hari ini yang melakukan hari Sabat secara letterlek dengan pengertian perjanjian lama masih banyak. Berapa tahun lalu kalau nggak salah, kami ada di Nazaret. Ada seorang teman-temannya kami yang ada di sana, orang Yahudi, keluar dari rumahnya karena itu musim panas. Dia mencari temannya untuk masuk ke dalam rumahnya untuk pencetin tombol AC. Karena itu hari Sabat. Mencet tombol AC aja nggak boleh. Terus saya bilang gini, kalau dia gak ketemu temannya gimana? Ya kepanasan di dalam rumah. Jadi tombol AC di depan mata gak boleh dipencet karena hari Sabat. Nanti malam kalau dia kedinginan, dia cari lagi temannya keluar. Tolong matiin dong. Kalau masuk ke lift, semua tombol udah nyala. Karena gak boleh pencet tombol lift. Jadi semua lantai berhenti. Itu dilakukan sampai hari ini. Dan itu cikal bakalnya dari kebohongan-kebohongan ini. Bayangin udah dapat berita yang otentik diubah jadi hoax. Gak lihat, tidak percaya. Udah lihat, masih gak percaya. Level di atasnya. Lihat dan percaya. Lumrahlah. Lihat, percaya. Siapa? Thomas. Makanya Yesus bilang begini. Yohanes pasal yang ke-20. Ayat yang ke-29. Yohanes 20 ayat 29. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Udah lihat, percaya. Kalimat berikut ini adalah kalimat untuk kita semuanya. Yesus katakan begini, berbahagialah. Ini kalimat ini adalah kata makarios atau diberkatilah. Mereka, diberkatilah kita semua yang duduk di tempat ini. Yang tidak melihat Yesus secara fisik. Namun hari ini kita percaya. Kita diberkati semuanya. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan aku percaya berdasarkan firman-Mu. Dari kita lahir sampai nanti kita menutupkan mata, kita tidak akan pernah lihat Yesus secara fisik. Dan kita diminta percaya untuk masuk ke dalam jalan itu. Bapak Ibu diminta percaya dengan mendengar khotbah dari suara hati Tuhan yang disuarakan lewat mulutnya seorang Billy Lantang. Seorang manusia yang sama seperti Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu diminta percaya ketika nanti sampai rumah baca firman Tuhan. Bapak Ibu diminta percaya ketika dengerin YouTube atau apapun sosial media yang mendengar khotbah misalnya. Kita diminta untuk percaya kepada Tuhan yang kita nggak lihat secara fisik. Tetapi justru ketika itu yang kita lakukan, perkara besar justru terjadi. Karena justru di saat seperti itu, dia menghormati, dia bahkan Alkitab mengatakan dia begitu heran dengan iman seperti begitu. Dan justru mujizat dinyatakan dalam hal-hal seperti itu. Itu yang terjadi sama perwira dari Roma. Coba kita baca. Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-5. Matius 8 ayat yang ke-5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira. Ini perwira Romawi loh, bukan orang Yahudi. Ya, mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh. Ia sangat menderita. Perhatikan ayat 7. Yesus bilang apa? Aku akan datang menyembuhkannya.
Wow, Tuhan mau datang dan dia bilang aku akan menyembuhkannya. Wow, luar biasa, kepastian. Betul. Tahu nggak perwiranya ngomong apa? Karena dia biasa di dalam hierarki yang bagi dia itu bos nggak usah datang lah. Dia udah kebiasaan begitu. Karena dia ada di dalam legions atau di dalam ranking perwira. Makanya dia bilang begini, ya, ayat 8. Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Karena di dalam ranking saya begitu. Bos atau jenderal mengatakan apa, saya sampaikan, anak buah pasti ngikut. Dan terjadi pasti. Terus dia bilang, dia terusin lagi. Sebab aku sendiri ini seorang bawahan. Di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada seorang prajurit pergi, maka ia pergi. Kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia akan mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, perhatikan kalimat ini. Heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Dengan kata lain, hari ini di dalam konteks kehidupan kita mengatakan begini, Tuhan, walaupun aku tidak lihat Engkau secara fisik, tapi aku percaya sama firman-Mu. Ketika aku sedang sakit hari ini, aku membaca Tuhan bahwa kesembuhan sudah diberikan ribuan tahun yang lalu. Aku gak mau minta-minta kesembuhan, aku percaya kesembuhan sudah aku terima hari ini Tuhan. Aku percaya pemulihan sudah aku terima hari ini Tuhan. Karena Engkau katakan apa? Selesai di kayu salib. Sudah dimeterai Tuhan, selesai, aku terima Tuhan. Itu sebabnya di ayat yang ke-13. Firman Tuhan katakan, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Jadilah kepada kita semuanya sesuai dengan iman kita. Apapun pergumulanmu hari ini, katakan, walaupun aku gak lihat, aku percaya itu sebabnya aku diberkati Tuhan. Itu artinya kelimpahan di dalam sini. Ketika di sininya limpah, luarnya akhirnya jadi pengelola yang hebat. Alkitab katakan kita masuk ke dalam dunia gak bawa apa-apa, pulang gak bawa apa-apa. Kita waktu masuk ke dalam dunia tidak berdaya, kita diseka, dimandikan, dikasihin baju. Waktu nanti kita meninggalkan dunia ini pun begitu juga. Kita dimandikan, dikasih baju. Di dalam dua event ini kita gak bisa komplain ketika dikasih baju. Seorang bayi gak akan bisa bilang begini, jangan yang ini dong bajunya jelek amat. Bisa menjerit susternya, ya anak kok bisa ngomong. Yang paling, oh tapi oke lah itu masih mendingan lah ya. Yang lebih parah kalau udah meninggal. Dimandikan, dikasih baju, tiba-tiba gini. Jasnya ganti bisa gak? Bubar yang melayat. Datang gak berdaya, pergi gak berdaya. Selama kita hidup semua yang nempel sama hidup kita itu titipan. Yang harus dikelola. Kita gak akan jadi pengelola yang hebat kalau di dalam sini gak kelimpahan. Kalau yang dikejar kelimpahan yang di luar untuk diperlihatkan kepada orang lain, kita justru adalah orang yang sangat miskin di dalam sini. Beberapa minggu lalu, ada seorang kolektor Lego, bagi saya mungkin terbesar lah di Indonesia. Saya suka main Lego soalnya. Jadi saya suka nonton YouTube-nya dia karena dia punya kota Lego di dalam rumahnya. Besar banget. Saya nggak tahu tuh mungkin di basement rumahnya, saya nggak tahu juga ya. Karena saya cuma lihat ketika masuk kameranya ada liftnya gitu ya, masuk ke besar. Saya tahu harga Lego lah. Kalau saya lihat ruangan itu ketika diliput gitu ya, itu MM-an lah untuk beli Lego doang. Bukan hanya itu, di lantai berapanya lagi dia kolektor sepatu. Mungkin 1000 kali sepatunya. Dan itu ruangan sepatunya itu ber-AC. Beberapa minggu lalu dia meninggal, serangan jantung. Masih muda. Sampai saya mikir gini, itu Legonya diapain? Sepatu-sepatunya siapa yang pakai? Gak salah ya. Sah-sah aja orang suka-suka gitu gak apa-apa kok. Sah-sah aja. Mau koleksi, mau ada duitnya, gak masalah. Cuman itu kehidupan. Makanya Alkitab katakan umur manusia 70, kalau kuat 80. Lebih daripada itu bonus. Jangan stres gitu ngeliatin saya itu ayat Alkitab. Kok ngeliatinnya gini? Itu ada di Mazmur 90 ayat 10. Terus ayat 12-nya bilang apa? Ajari aku menghitung hari-hariku sedemikian supaya kau bertindak bijaksana. Langsung pada ngitung ya ampun tinggal sekian lagi.
Tenang aja, nanti ya kalau kita udah sampai di kekekalan, ya kita diizinkan sama Tuhan untuk lihat hari-hari ini. Malu loh kalau banyak komplain. Karena cuma segini dibanding sama kekekalan nanti, ya enggak? Yuk hidup di dalam kelimpahan, kelimpahannya benar. Itu sebabnya mata rohaninya dibuka. Ya, saya belajar dari papa saya, mata rohaninya dibuka, melihat hal-hal baik, mengalami kelimpahan di dalam sini, akhirnya bisa memberikan kelimpahannya kepada orang lain. Dia adalah orang, ya, yang paling sering kasih mama bunga. Sampai kadang-kadang agak lebay sih. Pah, ini kan bukan ulang tahun mama, ini kan bukan hari Valentine, emangnya harus ulang tahun katanya gitu. Satu hari mama lagi staycation, cuman sehari di Jakarta pula sama keluarga-keluarga sama kakak-kakaknya. Cuman sehari mama balik ada bunga segede-gede bagong di rumah. Tulisannya welcome home. Aduh Pah, dia cuman pergi sehari. Itu juga nginep di hotel juga cuma berapa kilo dari rumah Pak. Emang kenapa? Papa kan kangennya sama dia. Lebay banget deh. Itu agak nurun ke saya. Jadi waktu saya nikah, saya suka kasih bunga sama istri saya. Saya menikah sama orang Chinese kan hemat. Betul ya? Jadi istri saya suka bilang gini, sayang please deh ya. Ekonomi keluarga bisa terganggu nih kalau begini terus. Ya. Uangnya simpen aja please. Aku udah tahu kamu sayang sama aku, please udah ya, hemat. Jangan dikit-dikit bunga, udah. Cium aja cukup, cium sini udah cukup. Jangan bunga-bunga terus. Waktu tanggal 7 Juli 2010. Di sebelah rumah tuh ada kelompok sel, seperti di sini cool ya. Kelompok sel di sebelah rumah papa mama tuh rumahnya kakaknya mama, jadi tante saya. Setiap hari Rabu malam, jam 7 tuh ada kelompok sel di situ. Setengah 7 si papa nganterin mama ke depan. Papa bilang gini, mereka ngomongnya Belanda ya. Aneh juga ya, papa Manado, mama India, ngomong Belanda, aneh coba. Gado-gado deh rumah saya deh. Jadi ini saya keturunannya setengah Manado, setengah India, istri Chinese, anak-anak gado-gado udah. Anak-anak saya dua-duanya gak ada yang mirip sama saya. Teman-teman saya bilang begini, kutuk sudah dipatahkan, kurang ajar. Kurang ajar teman-teman saya. Puji Tuhan Bil, anak-anak lo gak ada yang mirip lo Bil, aduh. Lu tuh kan serem Bil gitu. Anak saya yang kedua waktu baru lahir mukanya boboho. Kayak mamanya, sampai saya juga bingung gitu loh. Ini kok mukanya Chinese banget gitu ya. Sipit putih gitu. Saya berdoa dong tumpang tangan. Tuhan, biasanya Tuhan kalau masih kecil gak apa-apa lah begini. Nanti kalau udah gedean kan bisa berubah Tuhan mukanya. Biasa gitu ya anak-anak ya. Saya doain Tuhan, kalau dia nanti makin besar, dia makin mirip sama saya. Sekarang udah 16 tahun, lebih tinggi dari saya, makin beda mukanya. Ya udahlah gak apa-apa. Jadi papa nganterin mama. Mama udah mau masuk pintu sebelah. Terus di pintu ya, ini saya baru validasi lagi nih cerita kemarin nih. Si mama bilang gini sama papa, kan udah di rumah sebelah. Mama bilang, ye masuk duluan. Papa bilangnya, ne, ye mar, ye duluan. Ne, ye duluan. Begitu ya terus lama. Sampai akhirnya mama ngalah, mama masuk ke dalam rumah. Rupanya mereka susah berpisah karena itu rupanya pandangan terakhir. Papa masuk rumah, dia nonton TV. Jam 7 malam dia lagi nonton TV sama cucu. Bahkan dia gak ikut kelompok sel karena ada cucunya datang. Sama adik saya. Lagi nonton TV jam 7 malam dia dipanggil pulang Tuhan selamanya. Dan cara dia pergi sangat indah. Dia cuma menundukkan kepala seperti begini. Dan dia pergi selamanya. Adik saya gak tahu. Dipikir papa tidur. Udah 15 menit begini. Pak, gubrak jatuh. Saya lagi on the way ke ulang tahun anak saya. Saya udah gak ketemu lagi. Sepanjang hari kami semuanya ditelepon sama dia. Cuma ditanya apa kabar. Rupanya mau pamitan. Waktu saya kehilangan, by the way saya kehilangan sahabat. Ini adalah orang yang saya gak pernah lihat stres dalam hidupnya. Selalu tersenyum tiap hari. Penuh kelimpahan di dalam sini. Dia orang kaya bagi saya. Karena kelimpahannya di dalam sini. Waktu dia meninggal, yang datang ke rumah, tukang bakso, tukang pos, abang siomay, sama abang becak. Semuanya bilang begini, Pak, Bu, ngomong sama mama, ngomong sama saya, ini orang baik. Dia yang memperkenalkan saya sama Yesus. Hebat. Tukang siomay ya datang ke situ.
Karena waktu dulu tukang siomay ini pernah diajak ngobrol sama dia. Tukang siomay kalau jualan di kompleks saya itu antara jam 4 sampai jam 8 malam. Jadi gak lama waktunya. Diajakin ngobrol sampai 2 jam, gak jualan dong. Papa merasa bersalah. Mas, gak jualan loh ngobrol terus di sini. Iya om, gimana ya om? Saya juga suka ngobrol sama om, katanya gitu. Ya udah deh, saya beli semua deh. Berapa? Waktu itu tuh masih tahun-tahun 90-an. 250.000 om kalau mau beli semuanya. Gak apa-apa om, udah saya beli semua deh, kasihan kamu. Dimasukin, ditaruh di dapur, lupa dimasukin kulkas. Besoknya basi semuanya kan. Dimarahin sama mama tuh, apa-apaan sih nih gitu ya. Tukang siomaynya kan enak, gak usah jualan dikasih 250.000. Besoknya datang lagi ke rumah. Om, kenapa? Ngobrol lagi om, enak aja jualan sana. Enak aja loh. Saya mau tutup sama ini ya. Ini banyak banget saya mau saksikan kepada Bapak Ibu. Karena ini prinsip yang hebat lah, luar biasa di dalam Tuhan. Ribuan tahun yang lalu ya, ada orang namanya Abraham. Berangkat dari kota namanya Ur, Mesopotamia, Irak sekarang. Menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, cikal bakal jadi bangsa Israel. Ibrani mengatakan Abraham tidak mengetahui kota yang ia tujui. Dia berjalan dengan mata rohani. Dia cuma dikasih tahu arahnya aja. Sama seperti kita, cuma dikasih tahu arahnya. Ribuan tahun setelah itu, ada Majus datang ke Yerusalem. Bapak Ibu kalau baca di Matius pasal yang kedua, itu betul-betul para Majus tidak pernah tahu sejak mereka berangkat bahwa mereka harus ke Bethlehem. Ada kemungkinan mereka berasal dari Persia, 11-12 sama Irak. Persia itu Iran sekarang. Jaraknya 2000 kilo loh. Gak ada kereta cepat, gak ada pesawat, gak ada jalan tol. 2000 kilo itu ditempuh 2-3 bulan. Mereka tidak pernah tahu bahwa mereka harus ke Bethlehem. Siapa yang udah naik kereta cepat? Kok masih banyak yang belum? Tahu dong ada kereta cepat ya? Hari ini sudah diperbaiki. Saya agak sering sih naik karena mertua saya kan tinggal sini. Di awal semuanya bagus lah, cuman saya komplain di awal doang. Karena pengumumannya aja sih. Bapak Ibu, di awal. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan sampai di stasiun Padalarang. Wus, 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 yes. Kok gitu sih ngomongnya? Kayak orang disuruh ngomong gak dibayar, tau gak? Kayak stres banget gitu loh. Sekarang udah dirubah. Rupanya denger khotbah saya kali ya. Diviralin sama jemaat. Karena abis naik itu saya khotbahin tuh besok-besoknya. Sekarang udah beda. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan sampai di stasiun Padalarang. Wus, 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 yes gitu. Wah kita senang banget, yes gitu dong ngomongnya gitu. Enak banget ya, setengah jam udah sampai sini. Ya. Nah, bayangin ya, mereka itu harus ketemu yang namanya Herodes. Dipertemukan sama Tuhan, sama orang namanya Herodes, orang jahat loh. Herodes terkejut, semua Yerusalem terkejut. Saya percaya Tuhan yang membukakan pikiran Herodes sehingga mereka memanggil para ahli Taurat. Untuk membuka kitab gulungan-gulungan kitab para nabi. Ada gak yang nubuatan mengacu kepada hari ini? Waktu mereka buka kitab-kitab itu, mereka teriak, bos, saya percaya mereka teriak lah. Bos, ketemu bos. Ternyata yang lahir itu gak jauh dari sini, cuma 9 kilo di Bethlehem. Majus berjalan segitu jauh, tidak pernah tahu bahwa mereka harus ke Bethlehem. Di tengah jalan Tuhan pertemukan dengan orang yang tepat, dengan kesempatan yang tepat untuk membawa kepada tujuan yang sangat mulia. Kita siap-siap di tahun ini. Kita akan dipertemukan dengan orang yang tepat. Kita akan dipertemukan dengan kesempatan yang tepat untuk Tuhan bawa pada tujuan yang benar. Ya. Saya tutup sama kesaksian saya. Ya. Saya waktu sakit kemarin, Bapak Ibu udah pasti dengar kesaksian saya. Ya. Saya divonis mati, kanker darah. Dan waktu dokter bilang begini sama saya. Di hari pertama dia bilang gini, Pak, kemonya akan dimasukin, Bapak akan ngedrop. Bapak akan mati, bla 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 segala macam ya. Udah. Terus dia bilang gini, Pak, setelah ini Pak, karena kemonya keras, darahnya Bapak ngejeblok semuanya, termasuk trombosit. Trombosit itu kalau demam berdarah, kalau dia turun, pendarahan di dalam kan nggak bisa stop gara-gara trombosit. Trombositnya habis. Bapak juga Pak, salah satunya komponen darah itu trombosit. Jadi nggak boleh gosok gigi. Kalau gosok gigi sampai tiba-tiba gusinya luka, berdarah nggak bisa stop. Jadi kumur-kumur aja ya Pak besok gitu. Kami kasih obat kumur. Udah, Pak siap-siap. Abis ini karena obatnya keras, kemonya keras. Bapak akan sariawan bukan cuma satu, seluruh mulut. Jadi akan ada kemungkinan besar abis ini Pak, seluruh pasien saya begitu soalnya Pak. Nggak bisa makan. Nggak bisa makan nanti nutrisi kita infus saja. Udah siap-siap ya Pak. Gitu. Oke.
Saya cuma terima semuanya gitu. Udah, besoknya istri saya, ini kejadian di Singapura. Istri saya lagi mau beli makanan karena dibilang gini, mumpung kamu lagi bisa makan, kamu mau makan apa? Abis ini sariawan semua. Mumpung kamu lagi bisa makan, kamu mau apa? Saya order pizza, bakmi, udah semuanya order deh. Mumpung bisa makan nih, sebelum sariawan kan. Es krim lah segala macam. Jadi dia keluar mau belanja makanan. Lagi dia keluar mau belanja makanan, dipertemukan sama Tuhan sama temannya. Temannya kaget. Ngapain lo Gap di sini? Si Billy kan lagi dirawat. Ya ampun, kenapa gitu? Suami gue kena cancer, bla bla bla, ngobrol-ngobrol nih. Terus gimana? Oh dia lagi dirawat gini. Lo lagi mau ngapain? Mau beli makanan karena katanya dokter bentar lagi dia sariawan. Tahu nggak temannya bilang apa? Oh gitu. Lo tahu nggak? Gue nih punya produk oral drops, obat kumur dari herbal. Mau coba nggak? Tapi kan udah dapat dari rumah sakit, nggak apa-apa, pakai punya gue aja. Ganti aja, gue lagi bawa nih gue kasih gratis. Dibawa sama istri saya. Besoknya saya pakai. Dari hari itu, berapa tahun lalu tuh, 5 tahun lalu ya, sampai sekarang. Saya pakai tiap hari. Saya tidak pernah sariawan. Waktu dokternya nih masuk ke kamar besok, kan dia ngecek. Kan semua pasien, ini profesor dokter loh. Ya, udah jam terbang tinggi. Semua pasien kena sariawan. Jadi besoknya dia datang, ngecek. Udah ada sariawan? Belum. Oke. Besoknya masuk kamar lagi. Seperti biasa kan regular check up kan. Ngecek semuanya, lihat monitor gitu. Terus pertanyaan terakhir sebelum dia pergi selalu gitu. Sariawan udah ada? Belum. Oke. Besoknya balik lagi. Ngecek semuanya. Dilihat ada makanan. Masih bisa makan? Iya. Sariawan gak ada? Gak ada. Saat itu dia gak percaya. Coba ke mulut. Disenter sama dia. Kok gak ada? Ya gak ada lah. Kok gak ada? Ya jangan sampai ada lah. Ini kok bisa gak ada? Saya kasih tunjuk. Ini dok, saya dikasih sama teman saya. Wah ini bagus banget. Saya gak pernah lihat nih kayak begini. Saya pakai itu. Saya gak pernah sariawan satu pun gak ada. Saya makan begitu lahap. Dan katanya dokter, salah satu pemulihan saya karena saya makan begitu banyak. Kenapa? Karena di saat yang genting, ketika kita berjalan dengan mata rohani dan dengan ucapan syukur, Tuhan pertemukan dengan orang yang tepat, kesempatan yang tepat. Karena Tuhan memelihara hidup kita. Gak usah takut masuk ke dalam tahun yang baru, doa saya Bapak Ibu mengalami Tuhan. Di ujung tahun ini kita akan sampai di ujung dengan selamat, dengan aman, dengan nyaman. Karena kita berjalan bersama Raja Damai. Amin.